Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelas GCA, perkenalkan nama saya Nurmin Mahfumi. Saya Hizki Arun Mampu. Dan saya Intan. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang edukasi anemia putri. Apa sih yang dimaksud anemia? Secara harfiah, anemia berasal dari bahasa Yunani, yaitu anaemia, yang artinya A tidak ada, hai namanya tidak ada darah, sehingga disebut kurang darah. Namun, istilah dalam dunia medis dapat didefinisikan anemia adalah penurunan kapasitas daya angkut oksigen dalam darah, di mana dalam darah kita terdapat salah satu komponen sel darah merah atau eritrosit yang fungsinya adalah mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh, sehingga tidak akan maksimal, sehingga muncullah 5L. Namun, istilah 5L kurang tepat penggunaannya, karena penurunan kapasitas daya angkut oksigen tidak harus karena sel darah ini, karena sel darahnya sedikit. Ada juga anemia sel darahnya normal tetapi daya angkutnya rendah, misalnya karena struktur yang tidak normal atau karena umurnya yang lebih pendek. Makanya dalam diagnosa anemia kita tidak melihat kadar Hb-nya yang merupakan bagian dari sel darah merah yang fungsinya mengikat oksigen sehingga lebih menggambarkan daya angkutnya oksigen dalam sel darah merah. Berikut ini penyebab anemia berdasarkan jenisnya. Yang pertama, anemia defisiensi besi. Kondisi ini disebabkan karena darah zat besi yang rendah dalam darah. Anemia defisiensi terjadi karena tubuh kehilangan banyak darah, misalnya menstruasi yang deras atau pendarahan saluran cerna. Yang kedua, anemia defisiensi vitamin. Jenis anemia ini disebabkan oleh tubuh yang kekurangan vitamin B12, asam folat, atau vitamin C. Yang ketiga, anemia aplastik. Anemia aplastik terjadi karena sumsum tulang belakang gagal memproduksi sel-sel darah. Yang keempat, anemia hemolitik. Anemia ini disebabkan tubuh yang menghancurkan sel-sel darah merah sebelum waktunya. Yang kelima, anemia sel sabit. Penyakit keturunan ini ditandai dengan sel darah merah berbentuk tidak normal, yakni seperti bulan sabit. Dan yang terakhir, thalassemia. Thalassemia juga termasuk penyakit keturunan. Apa saja akibat dari anemia? Anemia menyebabkan banyak hal negatif bagi tubuh kita. Akibat anemia, maka kita akan mudah terserang penyakit karena penurunan kekebalan tubuh. Kurangnya asupan oksigen otak pada anemia juga mengakibatkan penurunan konsentrasi yang berdampak pada penurunan konsentrasi belajar dan penurunan kebugaran dan produktivitas. Dan harus kita ketahui bahwa remaja putri dengan anemia dapat berlanjut menjadi ibu hamil dengan risiko anemia yang akan memperbesar risiko kematian ibu melahirkan, bayi lahir prematur kurang dari 37 minggu, berat bayi lahir rendah, pendarahan, dan memperbesar risiko kematian janin dan ibu melahirkan. Siklus dari anemia. Remaja putri anemia memiliki resiko kekurangan gizi, kecerdasan rendah, gangguan psikologis, dan produktivitas fisik berkurang. Remaja putri yang anemia kemudian menjadi wanita usia subur dengan anemia, kurang energi protein, kurang energi kronik yang mengakibatkan produktivitas kerja rendah dan akan berisiko mengalami berbagai penyakit kronik seperti diabetes, hipertensi, dan jantung koroner. Wanita usia subur dengan anemia yang kurang energi protein dan kurang energi kronik akan
akan berlanjut menjadi ibu hamil yang beresiko menderita anemia. Akan mengakibatkan kurangnya energi kronik dan kurang energi protein yang berisiko pendarahan, janin tidak tumbuh dengan baik, melahirkan bayi dengan BBLR dan prematur, meningkatkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Ibu hamil yang menderita anemia berisiko melahirkan bayi BBLR. Bayi dengan BBLR akan tumbuh dan berkembang menjadi resiko menderita tubuh stunting, anemia, kurang energi protein, berat badan rendah, kurang vitamin A. Kemudian, tumbuh menjadi anak usia sekolah dengan resiko memiliki tubuh stunting, mengalami anemia dan kecerdasan yang rendah. Anak usia sekolah dengan risiko tersebut kemudian tumbuh menjadi remaja putri yang memiliki risiko mengalami anemia, sehingga kita perlu memutus rantai masalah gizi tersebut. Gejala dan tanda dari anemia. Diagnosis anemia dapat kita ketahui melalui pemeriksaan di laboratorium. Remaja putri dengan anemia biasanya mengalami tanda dan gejala seperti cepat merasa lelah, mudah mengantuk sehingga sulit untuk berkonsentrasi, sesak nafas, pusing, terutama saat merubah posisinya. Biasanya perasaan ini paling sering dirasakan saat duduk kemudian berdiri. Tangan terasa dingin dan nyeri dada, pucat pada muka, kelopak mata, kulit, bibir, telapak tangan, dan mata berkunang-kunang. Tetapi, tidak semua gejala itu harus ada sehingga bisa disebut dengan anemia. Sebaiknya segeralah ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan lanjut. Mencegah anemia. Nah, dalam konsumsi makanan setiap hari dianjurkan untuk menerapkan panduan gizi seimbang yang digambarkan melalui tumpeng gizi seimbang. Terdapat 4 pilar gizi seimbang. Dari prinsip tersebut dapat diterapkan pada saat mengonsumsi makanan, yaitu mengonsumsi makanan yang beraneka ragam, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta menjaga berat badan ideal. Kemudian perhatikan asupan gizi seimbangmu sesuai isi piringku ya, yaitu makanan pokok 2/3 dari setengah piring, sayuran 2/3 dari setengah piring, buah 1/3 dari setengah piring, dan lauk pauk 1/3 dari setengah piring. Atau lebih memperbanyak makanan sumber besi, baik dari jenis hewani maupun nabati. Sumber zat hewani memiliki penyerapan jauh lebih baik dibandingkan nabati, sehingga langkah selanjutnya adalah mengonsumsi bahan makanan sumber vitamin C, contohnya buah-buahan. Vitamin C ini dapat membantu penyerapan zat besi di dalam tubuh. Kita juga harus berhati-hati karena ada zat yang menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh, seperti asam oksalat pada bayam, asam urikat pada sereal dan kacang-kacangan, kalsium dalam susu, dan tanin yang ada pada teh, kopi, dan coklat. Kemudian, rutin mengonsumsi tablet tambah darah. Tablet tambah darah ini berguna untuk mengganti zat besi yang hilang saat menstruasi. Jangan lupa minum tablet tambah darah dengan air putih atau minuman dengan kandungan vitamin C yang tinggi, serta hindari minuman tablet tambah darah bersamaan dengan teh, susu, atau kopi. Nah, disarankan mengonsumsi tablet tambah darah seminggu sekali dan setiap hari sekali ketika menstruasi, dan jangan sampai kelewatan. Nah, dengan selalu kita disiplin mengatur pola makanan, kita juga harus rutin berolahraga. Jadi, mari kita bersama-sama